Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwaniddin rahimallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah azza wajalla mempertemukan kita dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu bab yaitu hujjiyatus sunnah an-nabawiyah. Ya, posisi sunnah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan dasar syariat Islam atau kehujjahan sunnah an-nabawiyah di dalam penetapan hukum-hukum syariat di dalam Islam. Umat Islam telah sepakat dengan sangat-sangat maklum bahwa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, itu perbuatan ataupun takrir beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah, adalah dasar, adalah dalil sebagai salah satu sumber di antara dua sumber yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah di dalam Islam. Hanya mereka orang-orang zindik, orang-orang munafik, orang-orang yang telah kafir dengan apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengakui kedudukan sunnah sebagai sumber agama Islam dari kalangan ingkarus sunnah. Biasanya sebagaimana modus-modus yang lain, iblis, setan bersama tentaranya, mereka juga menghias istilah mereka di dalam mengingkari sunnah dengan istilah-istilah yang manis. Salah satu contoh yang biasa mereka lontarkan, mereka katakan sebagai Qur'aniyun. Seakan-akan orang awam mereka akan beranggapan bahwa merekalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Ya, kitab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud Qur'aniyun di sini adalah mereka yang hanya mau mengakui bahwa dasar di dalam agama Islam cuma satu, yaitu Al-Quran, dan mereka mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagai dasar agama Islam. Dan kalau sudah demikian, walaupun namanya bagus indah, seakan mereka adalah para pemegang teguh Al-Quran, berarti mereka telah banyak sekali mengingkari dan mengkufuri ayat-ayat Al-Quran yang telah menetapkan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai dasar hukum di dalam Islam. Ini harus difahami betul, ya, kata-kata Qur'aniyun, kata-kata ingkarus sunnah, kata-kata orang yang seakan-akan mensucikan diri mereka, berpegang teguh kepada Al-Quran tanpa mengambil sumber lain, padahal sumber itu juga telah ditetapkan oleh Al-Quran, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, bibir mereka manis tetapi sebenarnya penuh dengan racun.
Dan kita sudah sampaikan tadi bahwa sepakat umat Islam sejak diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir dunia, hingga kiamat kelak, mereka yang memiliki predikat muslim dan mukmin sejati, mereka pasti menerima as-sunnah di samping Al-Quran sebagai hujjah di dalam agama Islam. Baik ikhwah fillah rahimanallahu wa iyyakum. Di dalam Islam ada sumber pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dua-duanya berdampingan. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran ada di dalam As-Sunnah. Apa yang ditetapkan oleh Al-Quran atau apa yang ditetapkan oleh As-Sunnah, kedudukannya sama dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, baik itu berupa perintah maupun larangan. Tidak ada beda di antara keduanya. Boleh jadi di dalam Al-Quran sifatnya global, kemudian ditafsirkan di dalam hadis. Seseorang yang hanya menerima Al-Quran tanpa menerima hadis, berarti dia telah membuang banyak sekali dari syariat Islam. Kemudian iwafillah rahimani wa'alaikum, dalil, dasar, alasan yang sangat kuat tentang kedudukan As-Sunnah di dalam Al-Quran paling tidak ada 3. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijma' dari kaum muslimin. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, demi Allah, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka orang-orang yang telah menyatakan diri sebagai orang mukmin, mereka sesungguhnya belum beriman. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Berarti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, af'al perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mereka jadikan sebagai hakim, sebagai landasan untuk memutuskan suatu hukum tentang apa-apa yang mereka perselisihkan atau apa yang menjadi kewajiban serta apa yang harus mereka tinggalkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, termasuk di dalamnya mereka pun tidak ada rasa berat hati, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa berat, ya, benci dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam jiwa-jiwa mereka. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dari apa-apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menyerahkan diri mereka dengan penyerahan yang total kepada semua apa yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat wajhud dilalah atau titik tekan dari ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam merekomendasikan keberadaan hadis sebagai hukum di dalam Islam, yaitu aqsamallahu taala binafsihi asyarifah. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah atas namanya, atas dirinya yang mulia, ala nafyil iman anil ibadi, ketiadaan iman atas orang-orang yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yuhakimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim fi kulli nazain bainahum, di setiap apa yang mereka perselisihan, yang mereka perselisihkan, wa yantafi an sudurihim al haraj wadzik an qada'ihi wa hukmihi wa yusallimu taslima, dan ketiadaan rasa tidak terima, rasa sempit
ketika menerima keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat dari iman adalah menerima apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perintah maupun larangan, dengan kepasrahan secara total, dengan penerimaan secara total. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah atas dirinya sendiri yang maha mulia, yang suci, bahwa seseorang tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim fi jami'il umur, atas semua masalah, atas semua perkara. Fama hakama bi fahuwal haq alladzi yajibul inqiyad lahu batinan wa zahiran. Kalau memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memutuskan sesuatu, maka dia akan menerima baik secara lahir maupun batin. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka menerima dengan penerimaan yang total, tanpa ada rasa sedikit pun berat, tanpa ada rasa sedikit pun benci, tanpa ada rasa sedikit pun menyempitkan dada di dalam hati-hati mereka. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, idza hakamuka yuti'unaka fi bawatinihim fala yajiduna fi anfusihim harajan mimma hakam tabi wa yunqaduna lahu fi dhahri wal batin fasusallimuna lidzalika tasliman kullian min ghairi mumani'atin wala mudafi'atin wala munasi'atin. Dia tidak menentang apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah putuskan, dia tidak menolak apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putuskan, dan mereka pun tidak mempertentangkan antara Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kalau memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memutuskan sesuatu. Mereka tidak katakan, saya tidak temukan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ini. Saya tidak menemukan di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang begini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah putuskan, mereka akan katakan sami'na wa ata'na. Pasrah, bongkoan, pasrah secara total. Itu salah satu dari ciri-ciri orang yang beriman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasulah, dan taati pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau terjadi perselisihan di antara kalian, farudduhu ilallahi war rasul. Pertentangan masalah agama, pertentangan masalah hukum-hukum syariat Islam, maka kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri tidak berlaku di sini. Karena berbeda ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dengan ketaatan kepada ulil amri. Ketaatan kepada ulil amri harus manutun, harus selaras dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini bedanya. Jangan samakan ulil amri dengan Allah dan Rasulnya. Baik, Asy-Syatibi rahimahullah, wajhu tilalah atau titik tekan dari ayat ini berhubungan dengan pembahasan kita adalah anallaha ta'ala amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Wa adal fi'la i'laman bi anna ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqlalan, dan Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, mengumumkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam As-Sunnah, di dalam hadis-hadisnya, baik itu hadis qudsi ataupun hadis murni, ini memiliki hukum yang mustakil, yang mandiri,
Ya, di samping adanya hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan sesuatu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melarang sesuatu, maka tidak perlu harus dicari-cari di dalam Al-Quran ada atau tidaknya perintah atau larangan tersebut. Allah sudah memberikan rekomendasi apa yang dibawa oleh Rasul, itu adalah merupakan hukum tersendiri. Ya, hukum tersendiri. Maksudnya apa? Hukum itu memang berlaku sama dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan sedemikian. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Kedudukan hujjah di dalam hadis dan Al-Quran itu sama. Itu maksudnya. Kemudian Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan wasairu makurina fihi ta'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ta'atillah. Imam Syatibi mengatakan bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kedudukan yang sama, menyamakan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa dalun ala anna ta'atallah ma amara bihi wa nahanhu fi kitabihi wa ta'atar rasul ma amara bihi wa nahanhu mimma ja'a bihi mimma laisa fil Quran. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran ketika Rasulullah sudah perintahkan dan larang, itu merupakan hukum. Illau kana fil Quran lakana min ta'atillah. Ya, di dalam Al-Quran merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala waraddu ilallahi huwaraddu ilal kitab, kembali kepada Allah berarti kembali kepada Alkitab, waradu ila Rasul huwa arad ila sunnati ba'da mautih, dan kembali kepada sunnah itu berarti kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada. Makanya bagian ulama mengatakan kalau ada yang bertanya bagaimana kita harus mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara beliau sudah tidak ada, maka mereka menjawab yang dimaksud taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada, maksudnya adalah mentaati apa yang sudah pernah disabdakan oleh Rasulullah, apa yang sudah pernah diperbuat Rasulullah, dan apa yang telah ditakrirkan, ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah juga itu berarti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita bihifdzis sunnah, bihifdzil ahadits, ya, dengan menghafalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memerintahkan mengambil hukum dari sesuatu itu pun berarti perintah untuk menghafal dan menjaga sesuatu tersebut. Jadi ini dalil, targhib, motivasi untuk kita untuk senantiasa selain memperhatikan, membaca dan menghafalkan Al-Quran, juga membaca dan menghafalkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya merupakan sumber di dalam Islam. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan ini kepada semua mereka yang telah menyatakan diri sebagai seorang muslim dan seorang mukmin. In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini Rasulullah, ya. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, ya, dan akan mengampuni kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wajhud dilalah, titik tekan
bahwa anak ittiba ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min lawazimi wa nataiji wa samarati mahabbatil abdi li rabbi subhanahu wa ta'ala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan buah, ya, intisari dari kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annallaha ta'ala yuhibbu ibadahu ba'da ittibaihim lil Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan timbul setelah seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hubungan yang teramat sangat erat antara pengakuan seseorang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang telah mengklaim sebagai pecinta Allah subhanahu wa ta'ala itu akan muncul setelah orang yang mengklaim cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bohong ketika ada orang yang mengatakan saya cinta Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mencampakkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang berbicara. Karena kenapa kita katakan seperti ini? Orang-orang yang mengingkari as-sunnah itu alasannya kami hanya berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah sekarang Al-Quran berbicara seperti ini. Apa Anda juga akan mengingkari ayat ketika tidak sesuai dengan selera Anda? Di sini, ya. Kalau kita mengingkari hadis-hadis Rasulullah, sementara Al-Quran sendiri menetapkan hadis Rasulullah SAW sebagai hukum Islam, bagaimana ini? Ini memang mereka melakukan itu semuanya semata-mata bukan karena kecintaan mereka dan berpegang teguhnya mereka kepada Al-Quran, tetapi karena adanya zandakoh, kezindikan, adanya marad, adanya penyakit di dalam diri mereka dan kemunafikan yang ada dalam diri mereka, serta mereka tidak ada niat selain menghancurkan dan memusuhi Islam. Kemudian iwafillah rahimallahu wa iyyakum, di dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, fal yahdharil ladzina, maka berhati-hatilah, yukhalifuna an amrihi, mereka yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah. Hati-hati, ya, kalian akan mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, bahkan akan mendapatkan azab, au yusibahum azabun alim. Dari sini kita bisa dapati maksud dari ayat ini tahdzir man khalafa syariati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahdzir, peringatan untuk mereka yang menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan musibah di dunia dan mereka pun akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Kata Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa hati-hati. Beliau katakan an amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiluhu wa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syariatuhu. Yang dimaksud dengan menyelisihi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyelisihi sabil, jalan Rasulullah, menyelisihi manhaj Rasulullah, menyelisihi thariqah Rasulullah, menyelisihi sunnah Rasulullah, menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan mereka akan mendapatkan musibah. Musibah apa? Musibah fi qulubihim, di dalam hati mereka akan ada yang namanya min kufrin au nifakin au bid'atin. Mereka yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan musibah yang teramat sangat besar di hati mereka, kemunafikan, kekufuran dan kebid'ahan. Menyelisih di dalam masalah-masalah akidah akan timbul, pasti akan terjadi kekafiran dalam diri mereka. Kemudian menyelisih dalam syariat
amalan-amalan ibadah, pasti mereka akan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Itu sudah pasti. Dan lebih au yusibahum adzabun alim. Dan boleh jadi dikhawatirkan sekali mereka yang menyelisih Rasulullah SAW dan tidak segera bertaubat, mereka akan mendapatkan musibah yang pedih di dunia, fid dunya biqatlin au haddin au habasin au nahwi dzalik. Mungkin dengan dibunuh. Ini kalau syariat Islam tegak, daulah Islamiyah tegak, maka orang yang menyelisih Rasulullah SAW bisa biqatlin, dibunuh, kafir, murtad, begitu kan, zindik. Kemudian au haddin atau dihad, dilarang melakukan minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba, nekat 80 kali gebukan atau pukulan, au haddin au habasin, atau dalam lafaz lain au habsin, atau akan dipenjara kalau memang pidananya adalah pidana ringan, pidana kurungan, au nahwi dzalik, atau yang lain sebagainya. Dan di akhirat tentunya akan lebih pedih lagi, yaitu akan merasakan kepedihan azab Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat alim, sangat pedih. Kemudian wafillah rahimani Allah yakum, ayat berikutnya yaitu ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa manhakum anhu fantahu. Dari ayat ini bisa kita dapatkan wujubul akhdhi bikulli ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajiban untuk kita untuk mengambil setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal intiha, berhenti, stop, ya, an kulli manaha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawaun jaa dzalika fil Qur'an au lam ya'ti fihi, sama saja apakah perintah dan larangan itu ada di dalam Al-Qur'an ataupun tidak. Sekali lagi tadi kita sudah katakan bahwa as-sunnah memiliki kedudukan sama di dalam sumber syariat Islam, tidak bisa dipilah-pilih, tidak bisa dipisahkan antara Al-Qur'an dan as-sunnah. Maka wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan ambil, itu pasti sesuai dengan syariat. Kita tahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, apa yang dikatakan Rasulullah itu semuanya adalah wahyu, bukan atas dasar nafsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hujjah atau dalil-dalil tentang hujjatus sunnah fi syariah al-Islam. Kemudian yang kedua yaitu dalil-dalil dari sunnah itu sendiri, dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari Anil Miqdam ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab dan juga yang semisalnya, ma'ahu, yang menyertai Alkitab itu, yaitu apa? As-sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, menurunkan risalahnya, menurunkan syariatnya ada di dua hal, yaitu di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-sunnah. Dan Rasulullah SAW tegaskan kepada kita, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan untukku Alkitab dan menurunkan As-sunnah, yang diturunkan bersamaan dengan Alkitab, bersama dalam artian sama-sama menjadi hujjah syar'iyah. Kata Rasulullah SAW,
menekankan kepada kita ala yushiku rajulun sya'banu ala arikatihi. Ketahuilah akan datang pada saatnya di mana akan ada orang yang kekenyangan sehingga dia bersandar di atas dipannya yakulu, dan dia mengatakan alaikum bihadzal Quran. Alaikum bihadzal Quran, peganglah Al-Quran. Maksudnya alaikum bihadzal Quran, dia mengatakan fama wajadtum fihi min halal fa'ahilluhu wa ma wajadtum fihi min haram fahrimuhu. Ketika Al-Quran mengatakan ini halalkan, ketika Al-Quran mengatakan ini haram, maka haramkan. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita akan tiba saatnya suatu masa ada orang yang bersandar di arikahnya, di mana? Dipannya, dan dia akan mengatakan cukupkan diri kalian dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan halal, yaitu hukum halal. Kalau Al-Quran mengatakan ini haram, berarti itu hukum haram. Jangan pakai yang lainnya, jangan pakai al-hadis maksudnya. Dan sekarang sudah tiba saat itu. Bukan hanya perorangan, tetapi ini sudah bentuk-bentuk organisasi, bentuk-bentuk lembaga, sudah bentuk-bentuk apa ini namanya, komunitas. Yang kita sebutkan tadi secara umum komunitasnya adalah ingkarus sunnah, tapi kemudian wujud dari lembaga, yayasan ataupun perkumpulannya macam-macam. Ada ini, ada itu, ya. Ada yang terdiri dari singkatannya 4 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 1 huruf. Itu nanti dicari, ya. Yang jelas mereka yang sok-sokan berpegang teguh kepada Al-Quran tetapi tidak menerima apa namanya, as-sunnah, pasti sesatnya, nggak usah ragu. Sesat, kira-kira sesat nggak usah, nggak usah tanya, itu pasti sesatnya, ya, karena dia mengingkari as-sunnah. Baik, kemudian yang kedua adalah hadis dalam satu riwayat, wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama haramallah. Jadi anama harama Rasulullah fi sunnah huwa fit tasyri' kama haramallahu taala fil Quran. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat Islam itu sama persis dengan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Jadi sekali lagi nggak usah ragu, ketika sudah Rasulullah larang, pasti Allah juga melarangnya. Kemudian hadis berikut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memperingatkan kita, la ulfiyan ahadukum mutakian ala arikatihi. Jangan sampai aku dapati di antara umatku nanti, maksudnya jangan sampai di antara umatku nanti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidak mengingkari takdir, tidak, bahwa ketentuan Allah akan ada orang-orang yang mengingkari sunnah-sunnahnya. Tetapi maksud Rasulullah SAW, kalaupun itu ada, jangan sampai kalian ikut-ikutan, jangan menjadi pelopor, ya, jangan menjadi bagian dari orang-orang yang seperti ini. Ala ulfiyan ahadukum, maaf, la ulfiyan ahadakum mutakian ala arikati. Jangan sampai aku dapatkan di antara kalian ya'tihil amru min amri, telah datang perkara dariku, baik perintah maupun larangan, mimma amartu bihi au nahaitu anhu, fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Aku tidak tahu apa-apa, yang jelas bagiku apa yang halal dan haram di dalam Al-Quran, itulah yang jadikan aku landasan. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Katakanlah apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka kita akan ambil. Wa yusallimu taslima, dengan penuh, dengan keridhaan. Rasulullah SAW juga bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqul halaku ummati fil kitab wal laban. Umatku ini akan hancur, akan rusak, akan mengalami kebobrokan fil kitab, karena Alkitab, karena Al-Quran, wal laban, dan susu. Qalu ya Rasulullah. Kemudian sahabat heran, kok Rasulullah mengatakan seperti itu? Kok bisa
umat ini akan hancur oleh Alkitab dan Al-Laban, oleh Al-Quran dengan susu. Mal kitab wal laban, apa maksud dari kehancuran itu yang disebabkan oleh Alkitab dan Al-Laban? Maka Rasulullah menjawab, qala yata'allamunal qur'ana fayata'awwalunahu ala ghairi ma anzalahullahu. Yaitu seseorang yang belajar Al-Quran kemudian dia takwil, dia pahami bukan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maksudnya ayat-ayat itu dipahami sendiri, seenak udelnya sendiri, begitu ya. Dan sekarang sudah banyak sekali tafsir-tafsir aneh, dan ada saja orang yang kemudian mengikuti tafsiran tersebut dari kalangan-kalangan liberal. Ya. Adapun Al-Laban wa yuhibbun Al-Laban, mereka keranjingan ya untuk kepada susu, entah dengan memproduksinya ataupun dengan menikmatinya. Fayadaunal jamaat, sampai-sampai mereka meninggalkan sholat, meninggalkan jamaah. Wal juma'a wa yabduna, mereka sibuk untuk mengumpulkan Al-Laban tersebut. Dan hadis ini juga mirip-mirip dengan hadis yang satunya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini akhafu ala ummati itnataini, aku takut, aku khawatir atas umatku dua perkara, Al-Quran wal laban, Al-Quran dan susu. Amal laban, adapun karena susu, fayabtaguna rif, mereka memerah susu, wa yatabiuna syahawat, mereka menuruti hawa nafsu mereka, ya pengennya enjoy dengan hal-hal yang seperti itu. Wa yatrukuna sholawat, mereka meninggalkan sholat saking asyiknya beternak kemudian memanen susunya. Ini juga mirip-mirip dengan hadis di mana umat Islam ini akan hancur, dalam artian akan menjadi rebutan musuhnya ketika mereka terlalu sibuk di dalam masalah perdagangan dan pertanian. Yang inti semua itu adalah ketika mereka hubud dunia, termasuk ini. Wa amal Quran, adapun Al-Quran, fayata'allamuhu al-munafikun fayujadiluna bihil mu'minin. Al-Quran ini bisa menjadi bumerang bagi umat Islam. Kenapa? Fayata'allamuhul munafikun, orang-orang munafik giat sibuk mempelajari Al-Quran. Dalam rangka apa? Fayujadiluna bihil mu'minin, mereka menjidal orang-orang yang mukmin. Kita bisa lihat ya di tayangan-tayangan televisi, khususnya di perdebatan ataupun di diskusi tertentu. Masya Allah, kelihatannya mereka lihai, bacaannya fasih, ayat ini ayat itu, walaupun sebenarnya taunya sih segitu-gitunya ya, karena mereka mencari ayat-ayat yang syubhat, bukan yang muhkam. Kemudian dia olah sedemikian rupa dengan pemikiran sesatnya, dijadikan sebagai racun yang disebarkan kepada kaum mukminin. Itu kita sudah banyak lihat sebagai contoh orang-orang liberal yang melarang umat Islam untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dengan satu ayat Al-Quran, yaitu dan sesungguhnya Allah lah yang mengetahui siapa di antara mereka yang disesatkan dari jalannya. Allah yang tahu, kita nggak tahu kalau orang itu sesat apa tidak. Al-Quran mengatakan dan Allah lah yang tahu siapa di antara hambanya yang ditakdirkan sesat. Nah, ini padahal banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada kita secara gamblang yang kayak begini ini sesat, yang kayak begitu itu sesat. Ketika kita mengatakan orang itu sesat, mereka memprotek dengan ayat yang di sedemikian rupa. Akan menjadi bumerang ketika orang-orang munafik dibiarkan mempelajari Al-Quran, kemudian dia jadikan itu sebagai bahan jidal untuk mendebat kaum mukminin. Dan ini pun sudah terjadi. Untuk itu wafillah rahimani Allah yakum, kewajiban kita saat ini adalah bagaimana kita secara terorganisir, ya, secara masif, secara sistematis
dan terstruktur untuk senantiasa melakukan pembelajaran seserius mungkin, melakukan amal semaksimal mungkin, dan melakukan dakwah secara TSM tadi secara kontinu. Mudah-mudahan orang-orang sesat seperti ini bisa dilibas oleh al-haq. Ya, kita tahu bahwa batil pasti akan lenyap ketika al-haq datang. Tapi datangnya jangan sendiri-sendiri, banyakan. Kalau hak datangnya sendiri ya dilibas oleh yang batil. Nah, ini satu lagi bahwa selain Al-Quran dan As-Sunnah, ijma umat semenjak Rasulullah SAW diutus sampai hari kiamat, mereka sepakat bahwa As-Sunnah merupakan satu di antara dua sumber utama di dalam satu saja perkataan ulama, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan yakul, untuk itulah ajma'al muslimun, kaum muslimin ijma, sepakat, tidak ada bantahan, sepakat tanpa bantahan maksudnya, ala man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyadaha liqauli ahadin minan nas. Ketika sudah jelas ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan, maka tidak boleh ditinggalkan dengan qaul seorang pun yang ada di dunia ini. Maka sudah masyhur bagi kita salah satu perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu perkataan idza shahal hadits fahuwa madhhabi. Dan ini pun menjadi pegangan oleh para ulama yang lain. Semua ulama mereka mengatakan bahwa idza shahal hadits fahuwa madhhabi. Ketika ada hadis itu sahih, hadis sahih berarti yang mutawatir maupun yang ahad. Kenapa Pak Ustadz kalau ada mutawatir ada yang ahad? Ini hanya menunjukkan derajat periwayatan hadis, bukan derajat penerimaan hadis. Jadi jangan sampai nanti kalau yang mutawatir diterima, yang ahad tidak diterima. Ini bisa-bisa termasuk ingkarus sunnah kalau ada yang berpemikiran seperti itu. Ya, paling tidak ingkar sebagian sunnah, ingkaru badis sunnah, ya, itu juga hati-hati. Jangan sampai ada kelompok yang ketiga ini, kalau tadi pure mereka secara global menolak sunnah, kemudian ada kelompok yang ketiga adalah menerima dan menolak sebagian sunnah. Yang mutawatir diterima, yang ahad tidak diterima. Semuanya idza shahal hadits fahuwa madhhab, itu perkataan masyhur di kalangan para ulama yang sudah tidak perlu diragukan, pasti mu'tamad, dan mereka adalah ulama-ulama mu'tabar. Demikian iwafillah rahimani qalyakum. Kalau pengen lebih jelas, lebih lengkap, lebih panjang, ya kita harus adakan daurah, nggak bisa setingkat ini. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa alihi Muhammad. Yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.